Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmatnya kita dapat bertemu kembali dalam acara Kultum Kuliah 7 Menit. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua kelak mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allah berfirman dalam surat Al-Munafikun ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulfikum amwalukum an zikrillah wa mayaful zalika faulaika humul khosirun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam ayat tadi disampaikan bahwa orang-orang yang beriman tapi menomorduakan Allah, tidak mengingat Allah, bahkan mengutamakan harta dan anak-anaknya, itulah orang yang merugi. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini muncul di media sosial, di YouTube, ada seorang ayah yang menangis karena dibuat sakit hati oleh anaknya di tempat wisuda anaknya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita menengok kejadian itu, tentu sangat manusiawi kalau bapak itu menangis sedih karena kelakuan anaknya. Kita kembali ke ayat tadi, bahwasanya jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu untuk mengingat Allah. Artinya apa? Bahwa apapun kejadian yang menimpa kita dari anak kita atau harta kita, senantiasa kita mengingat Allah, zikrilah, mengingat Allah, berzikir. Jadi karena anak kita juga manusia biasa yang banyak salahnya, bisa saja dia seperti itu, atau karena malu, atau karena sakit hati, sehingga dia berbuat seperti itu. Maka kita sebagai seorang ayah ya harus legowo, memaafkan dan menasihati, dan mendoakan agar dia tidak seperti itu lagi. Dan yang perlu diingat adalah bahwasanya kita menyekolahkan dia, memberi ilmu dia sampai jenjang sarjana misalnya, itu adalah karena memang kewajiban kita sebagai seorang ayah untuk memberikan nafkah anak kita, membesarkan dan memberi ilmu bekal untuk hidup dia. That's it, hanya itu, kita kewajiban seperti itu. Jadi kalau kita seperti seolah-olah berharap banyak pada anak kita, nanti yang ada malah sakit hati kalau apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Dalam ayat tadi Al-Munafikun ayat 9 sudah jelas bahwasanya mengingat Allah itu nomor satu, harta dan anak-anak itu nomor sekian. Tapi tetap kewajiban kita adalah memberikan nafkah kepada mereka dan memberikan ilmu sampai setinggi-tingginya di atas kita, agar mereka siap menghadapi hidup ini. Jadi rekan-rekan yang dimuliakan Allah,
Masalah sedih Bapak tadi itu ya manusiawi. Hanya saja janganlah sampai berlarut-larut. Harus menengok ke bawah juga, jauh ke bawah. Bapak tadi sebetulnya masih bersyukur, masih lebih baik. Karena beliau bisa mewisudakan anaknya sampai sarjana. Lihat di luar sana, banyak boro-boro sampai sarjana. SMA aja kadang enggak. Karena SMP atau SD. Atau enggak sama sekali. Karena keterbatasan ekonomi. Karena ayah sebagai kepala keluarga, sebagai seorang bapak tidak sanggup atau tidak ada biaya untuk menyekolahkan mereka. Atau bisa jadi mungkin ada tapi kurang perhatian ayahnya untuk menyekolahkan anaknya, atau tidak sungguh-sungguh mencari nafkah, sungguh-sungguh mencari nafkah untuk menyekolahkan anaknya. Ada juga yang seperti itu. Apapun itu, tetap bapak yang menangis tadi adalah seorang yang sukses. Artinya terlepas dari bagaimana kondisi ekonominya, dia terus berusaha untuk menyekolahkan anaknya hingga diwisuda, hingga sarjana. Terlepas dari itu, bagaimana balasan anak kepada dia, tentunya kita sudah tidak terlalu banyak berharap sebagai seorang ayah, karena itu adalah kewajiban seorang ayah. Karena kan yang dimuliakan Allah, tentu hal ini tidaklah mudah bagi seseorang yang sudah merasa banyak memberikan kepada anak tentunya, lalu tiba-tiba perlakuan anaknya seperti itu, tentu tidak mudah untuk tidak bersedih. Namun demikian, dalam ayat tadi sudah disampaikan, dalam surat Al-Munafikun ayat 9 disampaikan bahwasanya Allah lah nomor satu. Zikrilah, mengingat Allah di atas segala-galanya. Jadi memang dunia ini adalah tempatnya ujian. Ujian itu Allah berikan kepada hambanya sebatas kemampuannya. Sebatas kemampuan hambanya. Jadi Allah seperti itu. Tidak mungkin hambanya diberikan ujian yang tidak sanggup. Contoh, anak SD kasih ujian mata pelajarannya matematika tentang diferensial integral. Tidak mungkin, anak SD nggak paham. Atau anak SD diberikan soal tentang gaya gesek UK, gaya gesek, tentu tidak tahu juga. Jadi anak SD pasti ujiannya adalah 2 tambah 5, mungkin nama ibu kota provinsi, yang ringan-ringan sebatas kemampuannya. Itu baru ujian di dunia, artinya yang memberikan juga gurunya. Sedangkan Allah sudah menyatakan bahwa akan memberikan ujian sebatas kemampuan hambanya. Jadi apapun ujian yang Allah berikan, itu pasti kita sanggup menjalaninya. Hanya caranya mungkin berbeda-beda. Namun tetaplah dalam zikrillah, dalam mengingat Allah, apapun ujian itu. Rekan-rekan dimuliakan Allah, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kesimpulannya adalah tetap mengingat Allah, dan dunia ini tempat ujian. Sehingga kita fokus akan kehidupan di akhirat kelak yang butuh banyak bekal. Kalau kita sibuk dengan urusan-urusan yang kecil-kecil, urusan dunia, nanti akan lalai dengan bekal di akhirat. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya, dan saya mohon ampunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.